Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua tetap semangat walaupun belajar melalui video pembelajaran. Jadi untuk hari ini, matematika kita akan belajar tentang program linier dengan materi yang masih sama dengan yang lalu, yaitu membuat model matematika dari suatu soal cerita. Namun sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Tapi karena ini video pembelajaran, maka Ibu sarankan untuk kalian stop dulu sejenak videonya, kemudian berdoa. Jadi ketika sudah selesai berdoa, baru bisa kalian play lagi videonya. Silakan untuk stop videonya dan mulai berdoa. Baik, jika kalian sudah selesai berdoa, kita akan langsung mulai pelajarannya. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan belajar membuat model matematika dari suatu soal cerita. Pada pertemuan yang lalu, soal cerita yang Ibu berikan masih sangat sederhana. Kalau sekarang, soal ceritanya ini sudah berbentuk permasalahan program linier. Nah, apa sih program linier ini? Walau kita sudah belajar di pertemuan awal, tapi mari kita ingat kembali. Jadi, program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum ini bisa maksimal atau minimal. Nah, ini diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier atau persoalan yang variabelnya hanya berderajat 1. Sekarang mari perhatikan contoh di bawah ini. Silakan kalian membaca contoh di bawah ini. Baik, kita membaca sama-sama ya. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Jadi ini meter pangkat 2 ya. Kemudian rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu tipe RS dan tipe RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia adalah 450 orang. Rumah ini akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Nah, dari permasalahan ini diminta untuk dibuat model matematika dan tentukan labanya dalam X dan Y. Jadi permasalahan ini disebut permasalahan program linier karena di sini ada menentukan laba dari X dan Y. Nah, apa ini X dan Y? Ini akan kita pelajari ketika kita menjawab permasalahan yang ada di sini. Lalu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? Ya, tentunya dengan membuat model matematikanya. Lalu bagaimana dengan membuat model matematikanya? Sedangkan contoh yang lalu bukan seperti ini. Mari kita lihat langkah berikut. Jadi ini untuk membuat model matematikanya, pertama, tuliskan semua informasi yang ada di dalam soal ke dalam tabel. Jadi kalian bisa membaca semua soal, baca dengan saksama tiap kalimatnya. Kemudian setiap informasi yang ada di dalam soal kalian salin, kalian isi di dalam tabel. Tabelnya seperti apa? Nanti di slide berikutnya akan Ibu jelaskan bagaimana bentuk tabelnya dan cara mengisinya. Kemudian yang kedua, ini buat pemisalan. Apa yang dibuat pemisalan di sini? Apa yang dimisalkan? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir buat model matematikanya. Oke, langkah yang pertama. Jadi dari soal yang tadi itu ada informasi-informasi yang kemudian disalin di dalam tabel.
Informasi pertama memang yang tertulis itu adalah luas tanah ada 10.000 meter persegi. Tapi kemudian dikatakan bahwa itu akan membangun dua tipe rumah, yaitu rumah tipe RS dan juga rumah tipe RSS. Jadi di kolom pertama ini yang dimasukkan adalah tipe rumahnya. Kemudian kolom yang kedua yang dimasukkan adalah luas tanahnya. Luas tanah untuk membangun rumah tipe RS di sini 100 seperti yang ada di soal. Kemudian untuk membangun tipe RSS 80 seperti yang ada di soal. Nah, kemudian untuk pekerja seperti yang di soal juga, bahwa pekerja untuk membuat rumah tipe RS itu ada 5 orang, dan juga untuk membuat rumah tipe RSS ada 3 orang. Nah, yang di bawah ini adalah batasannya, batas ketersediaan. Luas tanah dikatakan itu 10.000, kemudian pekerja dikatakan 450.000. Untuk tipe RS dan tipe RSS per unitnya ada batasan atau tidak? Nah, dari soal itu ternyata tidak ada batasan untuk berapa jumlah tipe rumah yang harus dibuat untuk tipe RS maupun tipe RSS. Nah, yang terakhir di sini ada keuntungan. Jadi keuntungan untuk menjual rumah tipe RS 1 juta dan juga menjual rumah tipe RSS 750.000. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi setelah semua informasi dibuat dalam tabel, baru langkah kedua adalah membuat misalan. Yang dimisalkan apa? Ini adalah rumah tipe RS dan juga rumah tipe RSS. Kenapa yang dimisalkan adalah rumah tipe RS dan tipe RSS? Kenapa bukan luas tanah? Kenapa bukan pekerja? Dari tadi yang kita lihat bahwa rumah tipe RS dan tipe RSS tidak ada batasannya. Sedangkan untuk luas tanah ada batasannya. Begitu juga dengan pekerja. Batasan pekerja hanya 450. Rumah tipe RS dan tipe RSS itu belum tahu batasannya berapa, makanya dimisalkan dengan X dan Y. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat model matematikanya. Di sini ada fungsi kendala. Kita lihat ketika dimisalkan, kolom pertama yang tipe rumah itu menjadi yang dimisalkan. Kemudian yang fungsi kendala, ini adalah yang ada di kolom kedua. 100X, X ini adalah rumah tipe RS, kemudian tambah 80Y. Y ini adalah rumah tipe RSS. 100 dan 80 ini adalah luas tanah yang dipakai untuk membangun satu unit rumah RS dan juga satu unit rumah RSS. Kemudian 10.000 adalah luas tanah yang tersedia. Luas tanah yang tersedia atau yang disediakan oleh pemborong. Kemudian di sini memakai tanda kurang dari sama dengan karena berapapun unit rumah yang dibuat, baik tipe RS maupun tipe RSS, itu luas tanahnya maksimal dia sama dengan 10.000 meter persegi. Tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 5X tambah 3Y. Kurang dari 450. Nah, 5X tambah 3Y ini adalah jumlah pekerja untuk membuat rumah tipe RS, dan 3Y ini adalah jumlah pekerja untuk membuat rumah tipe RSS. 450 adalah batasan dari ketersediaan pekerja yang ada. Sekali lagi memakai tanda kurang dari sama dengan karena bisa saja semua pekerja digunakan untuk membangun rumah, bisa juga di bawahnya. Kemudian ini ada X lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini X adalah tipe RS. Artinya suatu tipe rumah, di mana rumah itu bisa dibuat atau bisa juga tidak dibuat. Jika di dalam matematika bisa dibuat, bisa ditulis dengan X sama dengan 1, artinya bahwa rumah ini dibuat 1 unit. Dan jika X sama dengan 0, artinya rumah ini tidak dibuat. Maka di sini kita menggunakan X lebih besar sama dengan 0. Begitu juga dengan Y
Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi kendala. Jadi kalian bisa lihat di dalam tabel yang ada batasannya itu yang menjadi fungsi kendala. Dan ini variabel X dan Y ini adalah tipe rumahnya. Jadi berapapun yang dibuat, yang penting dia lebih besar sama dengan 0. Bisa 0, bisa juga dibuat berapapun banyaknya unit. Kemudian, yang bagian keuntungannya ada di mana? Itu adalah fungsi objektif. Dengan penulisan f, x, y sama dengan 1 juta x. X adalah tipe rumah RS, kemudian tambah dengan 750Y. Jadi, ini adalah model matematika dari persoalan yang tadi. Terlihat rumit, tapi jika kalian memperhatikan, ini akan menjadi mudah. Nah, Ibu membuat video pembelajaran seperti ini. Jika kalian masih ada bingung, kalian bisa mengulanginya lagi, mendengarkannya lagi. Tapi jika masih bingung lagi, kalian bisa bertanya pada Ibu melalui WhatsApp. Ini ada satu latihan soal, jadi kalian bisa membacanya. Kemudian kalian silakan buat model matematikanya. Kemudian yang kedua, gambarlah daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti di model matematika kan ada fungsi kendala. Kemudian kalian akan menemukan 4 batasan daerah. Itu silakan kalian buat daerah himpunan penyelesaiannya. Nanti untuk tugas Ibu akan periksa di pertemuan minggu depan. Dan Ibu harap semua mengerjakan tugas. Tidak ada alasan karena video ini bisa kalian akses kapan saja. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung hubungi Ibu untuk bertanya. Dan untuk mengakhiri pelajaran, setelah video ini selesai, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih dan selamat mengerjakan latihan soal.